Assalamualaikum, halo sobat ternak dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Salam Kapitan Farm. Di video ini kita ingin berbagi cerita bagaimana langkah-langkah untuk memulai berternak menurut versi kami. Sebelumnya mohon maaf, di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui, tapi kami hanya bermaksud berbagi ilmu dan pengalaman dari apa yang kami dapatkan dari para guru dan mentor-mentor kami. Simak videonya sampai selesai ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, langkah 1, belajar. Belajar dulu dari para praktisi yang sudah berpengalaman di dalam dunia peternakan. Alhamdulillah, kami dipertemukan dengan para guru dan mentor-mentor yang sangat luar biasa. Video ini adalah saat kita belajar dan berkunjung di Sinatria Farm, Yogyakarta. Alhamdulillah kita bisa bertemu langsung dengan Ibu Vita, owner dari Sinatria Farm. Kita dapat ilmu banyak sekali dari beliau tentang manajemen peternakan, manajemen pakan, bagaimana menangani penyakit pada domba, dan lain-lain. Oh ya, kandang yang kita buat juga terinspirasi dari kandang Sinatria Farm. Ibu Vita dengan baik hati memberikan desain dan semua masukan mengenai kandang. Untuk video lengkapnya saat kita belajar di Sinatria Farm, silakan bisa dilihat di deskripsi video. Ini adalah kumpulan foto dan cuplikan video saat tim kami belajar bersama Mas Khoiri, owner dan founder dari Kandang Uang. Kandang Uang sendiri berlokasi di Madiun dengan slogan peternak milenial. Biasanya pelatihan akan dilakukan 1 bulan sekali dengan judul Farm Trip. Anda akan diajak berkunjung ke farm binaan dari Kandang Uang. Anda akan juga diajarkan bagaimana cara menyusun ransum pakan yang baik. Juga diberikan pelatihan mengenai SOP karantina dan SOP manajemen peternakan yang baik. Selain itu kami juga ikut belajar bagaimana cara berternak modern dengan HCS Restu Bumi yang base-nya berada di wilayah Kendal area. Pelatihan biasanya dilakukan 1 bulan sekali. Anda akan diajarkan bagaimana cara membuat pupuk padat organik atau biasa disebut pupuk vokasi. Bagaimana cara memanfaatkan urin ternak untuk digunakan pupuk organik cair. Dan tentunya pembuatan pakan langsung dengan metode fermentasi menggunakan probiotik dari produk HCS. Ini kulit kacang hijau, Pak. Kulit kolong 1 kilo, Pak. Garam 1 kilo, setiap 1 kintal 1 kilo. Ini Pak, tetes tebu sama SOC saya campurkan. Jadi 1 sama airnya setengah handuk. Jadi sini. tetes tebu sama SOC. Ya. Sama air. 2. 1 jangkau. Jadi yang paling bawah ini yang serat. Ini kulit kopi. Kulit kopi dari biasanya dibakar jadi hangat-hangat pawon kalau orang dulu. Kalau sekarang kan sudah nggak ada pawon, guys. Contohnya kompor. Setelah itu janggel. Dan janggel. Janggel kita dibuang. Ini adalah kandang percontohan
yang dimiliki oleh Ibu Lina HCS, salah satu dari mentor HCS Kendalaria. Beliau memelihara sekitar 100 ekor dengan menggunakan pemeliharaan konsep HCS. Alhamdulillah, kami juga mempunyai kesempatan untuk mengikuti pelatihan di 78 Farm Yogyakarta. Ownernya adalah Mas Bayu. 78 Farm ini adalah salah satu farm yang bermain dengan usaha breeding dan salah satu farm yang terbesar di Yogyakarta. Konsep di 78 Farm adalah mengutamakan pakan hijauan, dan salah satu moto dari Mas Bayu yang bisa kita tiru adalah tiada hari tanpa menanam, agar kita bisa swasembada pakan hijauan. Selalu ada hikmah di setiap musibah ya sobat ternak. Di situasi pandemik COVID global yang tidak memungkinkan kita untuk mengikuti pelatihan secara fisik, alhamdulillah ada alternatif belajar secara online yang diselenggarakan oleh tim Kandang Uang. Materi pelatihan ini adalah 7 hari secara online. Ada 3 pilihan ya teman-teman ya, yang mana semuanya memiliki target tersendiri. Yang pertama adalah fattening atau penggemukan, yang kedua adalah breeding atau pengembangbiakan, dan yang ketiga adalah Selain belajar dan mencari ilmu dari para suhu, daripada guru-guru dan para mentor, kita juga bisa membaca referensi dari buku-buku ataupun e-book mengenai peternakan. Anda juga dapat bergabung dengan komunitas-komunitas peternakan, bisa melalui grup WhatsApp ataupun bisa join grup di komunitas di Facebook. Manfaatnya tentu untuk menjalin silaturahmi antar sesama peternak, menambah ilmu, menambah wawasan, bisa untuk sharing dan berbagi tentang susah senangnya peternak. Jika Anda mempunyai keluhan, mempunyai kendala, Anda dapat bertanya dengan kawan-kawan peternak. Di situ teman-teman biasanya akan mendapat masukan, dapat solusi dari teman-teman peternak yang lain. Berbeda dengan grup komunitas umumnya, dengan bergabung dengan grup alumni pelatihan, bila kita mendapat kesusahan atau kesulitan dalam beternak dan kita bertanya di grup, maka kita akan mendapatkan jawaban langsung dari para guru-guru kita atau dari tim-tim pengajar di grup alumni. Ini adalah salah satu grup peternak kambing domba terbesar di grup Facebook. Anda bisa join atau bergabung secara gratis. Setelah Anda selesai di tahap 1, yaitu tahap 2 untuk memulai bisnis peternakan adalah persiapkan bank pakan Anda.
Ya, bank pakan. Hampir semua mentor kami selalu menekankan pakan, pakan, dan pakan. Artinya pakan adalah menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam dunia peternakan. Karena hampir 70% kos untuk peternakan adalah di pakan. Menyiapkan bank pakan adalah sama dengan menyiapkan investasi terbesar Anda. Lengkapi bank pakan hijauan Anda. Semakin banyak varian pakan hijauan yang Anda tanam, itu akan menjadi keuntungan tersendiri untuk farm kita nanti. Artinya, kita akan mudah untuk mencampurkan dan saat pembuatan pakan ransum hijauan, di mana disyaratkan sebisa mungkin kita mencampurkan 4 varian hijauan agar nutrisi yang ada di ransum pakan hijauan campuran kita menjadi lebih komplit dan sempurna. Anda bisa menanam rumput-rumput populer untuk para peternak seperti packong yang tingkat produktivitasnya sangat tinggi, rumput odot yang sangat disukai oleh domba dan kambing. Tentu juga harus dilengkapi dengan legum seperti indigo vera. Anda juga bisa menanam seperti ketela pohon atau ketela karet untuk melengkapi pakan hijauan Anda. Masuk ke langkah ketiga. Kini Anda sudah bisa memulai untuk membuat kandang domba atau kambing. Silakan Anda bisa menentukan konsep model kandang Anda seperti apa. Anda bisa menggunakan kandang dengan bahan kayu, bambu, atau Anda bisa menggunakan kandang baja ringan seperti di kandang kami. Tentukan pilihan masing-masing. Semua mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Anda bisa melihat referensinya dari YouTube, atau Anda bisa berkunjung langsung ke peternakan-peternakan terdekat di wilayah Anda. Selain kandang, Anda juga harus menyiapkan base camp atau pos jaga yang nantinya bisa digunakan untuk para anak buah kandang atau pengelola kandang bisa tinggal dan menjaga hewan-hewan ternak kita sehingga tidak jauh dari kandang. Tentunya ini adalah untuk faktor keamanan juga dan kenyamanan untuk para pengelola kandang. Selain kandang dan base camp, Anda juga harus memikirkan untuk ketersediaan air minum untuk hewan ternak kita. Di kandang kami, kita menggunakan sumber mata air terdekat dari kandang kita. Pastikan untuk sumber mata air ini harus tersedia terus-menerus, baik itu musim penghujan dan musim kemarau, karena air sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk ternak-ternak kita.
Sambil proses membuat kandang, di tahap ini Anda bisa memulai untuk menyicil barang-barang dan kebutuhan perlengkapan untuk kandang kita. Anda bisa mulai untuk memilih chopper mesin, drum plastik untuk penyimpanan wadah pakan kita. Anda juga sudah bisa memulai untuk membeli alat-alat seperti cukur, alat cukur, dan lain-lain. Selain peralatan kandang, yang tidak kalah pentingnya, Anda bisa untuk mulai membeli obat-obatan yang biasanya dibutuhkan dan harus tersedia di kandang. Anda bisa beli di toko online atau bisa kontak nomor dokter hewan atau toko-toko penyedia obat-obatan untuk ternak. Setelah kandang jadi, sekarang saatnya Anda untuk menyusun ransum pakan Anda. Anda bisa membuat pakan campuran hijauan atau menggunakan bahan kering untuk pakan konsentrat. Anda bisa menyetok atau membuat pakan sebanyak mungkin sebelum kita mendatangkan atau mengisi kandang kita dengan ternak-ternak kita. Sekarang kita memasuki tahap air untuk memulai peternakan kita. Ya, kita bisa mulai mengisi kandang kita dengan ternak-ternak pilihan kita. Setelah semua proses-proses tahap-tahap kita lalui semua, kita bisa mencari domba di pasar-pasar hewan atau bisa membeli dari peternak-peternak langsung. Bawa pulang dombanya dan jangan lupa terapkan SOP karantina sesuai ilmu yang sudah kita dapatkan di pelatihan-pelatihan sebelumnya. Pasti akan selalu ada kesulitan dan tantangan saat memulai peternakan. Beda di teori dan dengan di praktek itu pasti ada. Tantangan kita untuk melewati semua itu. Keep going dan tetap semangat. Pada akhirnya kami mengucapkan selamat mulai berternak ya sobat-sobat ternak semua. Semoga selalu diberi kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dalam usaha ternak kita. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Salam Kapiten Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.